Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Pak. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik kalau begitu. Bapak absen dulu ya sebentar. Baik Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tahu? Sepertinya Randy sama Saripudin tidak ada Pak. Randy sama Saripudin. Iya benar. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Sakit Pak. Sakit? Iya. Oh ya udah kita doakan mereka berdua semoga cepat sembuh ya. Iya Pak. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa yang langsung Bapak pimpin. Angkat tangannya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma zukna ilman nafi'an ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma Zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin hifzal mursalin wa ilhamal mala ikatil mukarrabin muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk surat pendek hari ini adalah surat Al-Ikhlas. Ayo anak-anak, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sholat wajib. Oke, bisa dibuka bukunya. Baik Baik Pak. Pak. Bab sholat wajib. Kalian perhatikan di bawah bab itu ada sebuah gambar. Gambar itu adalah gambar anak yang sedang sholat. Itu namanya adalah bagian sholat ruku. Apaan sih sholat itu? Ada yang tahu nggak? Sholat itu ibadah Pak. Ya, sholat itu memang ibadah secara umum. Sholat secara lengkap, pengertian sholat itu adalah af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim bisyara itu masusotin. Artinya sholat itu adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dikerjakan dengan perbuatan yang khusus, seperti pertama itu adalah takbir, kedua itu adalah membaca Al-Fatihah, hingga ruku seperti di gambar itu, dan sebagainya, dengan bacaan-bacaan yang telah ditentukan. Untuk lengkapnya nanti kita akan ada beberapa pertemuan yang menjelaskan tata cara sholat secara terperinci. Baik kalau begitu. Selanjutnya, adik-adik udah ada yang terbiasa sholat belum? Sholat 5 waktu, misalkan diajak orang tuanya ke masjid. Belum ada ya? Belum Pak. Belum. Nah, sholat itu ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua adalah sholat zuhur. Yang ketiga ada sholat apa? Sholat asar. Yang keempat adalah sholat maghrib. Yang kelima adalah sholat isya. Nah, sekarang untuk mempermudah kalian menghafal rakaat sholat yang tadi Bapak sudah sebutkan, Bapak ada lagu nih. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Tadi pada susah kan? Susah Pak. Pada nggak ingat? Baik, sebentar Bapak pasang dulu. Ya, nyanyi bersama-sama ya.
Baik, Pak. Sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ayo ikutin ya. Zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, 4 nganding tinggalkan. Asar 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, 4 rakaat ditinggalkan. Adik-adik pada menari ini. Enak lagunya Pak. Maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, salat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, kalau begitu nanti kalian sekali lagi di rumah ya biar lebih hafal. Baik, Baik, Pak. Coba yang pertama dilakukan tadi sholat apa? Subuh Pak. Ada berapa rakaat? 2 rakaat. Terus yang kedua sholat apa? Sholat zuhur Pak. Ada berapa rakaat? 4 rakaat Pak. Yang ketiga sholat apa? Asar. Ada berapa rakaat sholat asar? 4, Pak. Ya. Lalu sholat Isya Pak. maghrib. Oh maghrib, maaf Pak salah. Ya. Ada berapa rakaat? 3, Pak. 3 rakaat. Dan yang terakhir sholat Isya. isya. Berapa rakaat? 4, Pak. Bagus kalau gitu. Alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, yang pertama adalah sholat subuh. Kenapa dinamainya dengan sholat subuh? Karena sholat subuh dilakukan pada sebelum terbit matahari. Makanya dinamainya dengan sholat subuh. Yang kedua adalah sholat zuhur. Kenapa dinamainya sholat zuhur? Karena bidohirotil wasatun nahari, karena dikerjakan pada waktu tengah hari ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Yang selanjutnya adalah sholat asar. Kenapa dinamai sholat asar? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Kenapa dinamai sholat asar? Karena limu'asoirotiha liwaktil ghurub, karena dikerjakannya dia berdekatan dengan waktu tenggelamnya matahari. Lalu sholat maghrib, kenapa dinamainya sholat maghrib? Karena dia itu dilaksanakan ketika matahari terbit, lil ghurub, makanya namanya waktu maghrib. Lalu yang terakhir sholat isya, dinamai kenapa dia sholat isya? Karena dikerjakan waktu apa? Ada yang tahu waktu apa? Malam, Pak. Iya, malam hari. Karena isya itu artinya adalah awalul dolam, awal kegelapan gitu. Bisa dipahamin nggak? Bisa, Pak. Pak. Nah, untuk waktu-waktunya sendiri, subuh dilaksanakannya secara umum kalau sekarang itu dari jam 4 sampai jam setengah 6. Nah, sholat zuhur dari pertengahan matahari di atas kepala kita sampai pukul 3, sampai pada waktu masuk asar. Nah, asar sendiri sampai jam 6, dari jam 3 sampai jam 6 secara umumnya. Soalnya kenapa? Itu kan waktu yang mendekati
terbenam matahari. Lalu sholat yang dilaksanakan selanjutnya, sholat yang dilaksanakan ketika matahari tenggelam, sholat maghrib, sampai dengan waktu isya, lebih tepatnya jam 7 lewat. Soalnya ketika jam 7 lewat itu sudah gelap, atau bisa disebut dengan malam hari, awalul dolam, awal kegelapan. Ada pertanyaan tidak? Tidak pak. Yang penting kita harus menjadi orang yang disiplin. Soalnya orang yang disiplin itu akan membahagiakan orang tua. Nah, salah satu syarat orang sukses itu adalah disiplin. Dan syarat paling dasar orang disiplin itu adalah mengerjakan sholat pada awal waktu. Ketika kalian semua mengerjakan sholat di awal waktu, maka kalian akan membiasakan sifat disiplin. Kalian mau sukses enggak? Mau Mau, pak. Makanya mengerjakan sholat awal waktu. Berarti mengerjakan sholat awal waktu adalah syarat sukses. Siapa yang di sini sayang orang tuanya? Saya. Sayang semua kan? Sayang pak. Sayang, Pak. Makanya kalian sholat ya. Ayo pak. Selain itu, sholat adalah sholat memiliki kelebihan yang sangat besar. Apalagi untuk laki-laki yang berjamaah, dia memiliki 27 derajat. Kalian nanti kalau nggak sholat, nanti kalian masuk neraka. Mau nggak masuk neraka? Enggak pak. Nggak mau. Enggak. Mau nggak orang tua kalian masuk neraka? Enggak. Makanya kalian Sholat. Nah, selain itu, nanti kalau kalian sholat, apalagi berjamaah, nanti kalian diangkat oleh Allah 27 derajat setiap sholat. Kalian akan mencapai makom mulia. Makanya kalian istiqomah untuk sholat. Nah, baik. Kalau kalian sayang sama orang tua kalian, kalian laksanakan sholat dengan tepat waktu. Bapak punya cerita, mau dengar nggak? Mau pak. Ada seorang santri di Banten dulu. Ketika dia pesantren, kedua orang tuanya membiayai dia dengan uang haram. Kenapa uang haram? Karena dia orang miskin. Jadi kedua orang tua dia menafkahi dia pesantren itu dengan uang hasil curian. Nah, ketika dia lulus pesantren, si pemuda ini dia selalu berdoa kepada orang tua dia. Nah, namanya berdoa habis sholat. Nah, itu dia diijazahkan oleh gurunya dengan namanya amalan adalah iktirokobah. Iktirokobah itu secara bahasa artinya pembebasan budak. Masuknya apa? Membebaskan kedua orang tua dari api neraka. Syarat diamalinya itu adalah 40 tahun, tidak boleh berhenti. Nah, sehingga sampai saat ini dia dikenal sebagai ulama ahli tauhid. Gitu. Sudah dipahamin, makanya sholat ya. Baik, Pak. Jadi, kalau gitu kita akhiri aja sampai di sini. Oke? Ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak ada, Pak. Cukup. Tidak ada, cukup. Baik kalau gitu. Kita baca doa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna inna nas'aluka nas'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an warzuqna warzuqna fahman. Allahumma Istauda'nahu istaudatnahu ma qara'nahu ma qara'nahu wa ma ta'allamnahu wa ma ta'allamnahu farduthu ilaina inda hajati ilaihi. Baik. Ada yang tahu gak itu doa apa? Itu adalah doa setelah belajar, dibaca 3 kali. Kalian mau nggak catatannya? Kalau mau catatannya nanti masuk makanya di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.